Ini adalah jaminan bagi kita dimanapun kita berada. Ya, kalau sekarang ini kita seringkali mendengar kecelakaan, mendengar ini itu yang membuat kita khawatir. Tapi ingatlah, Tuhan bersama kita. Dia adalah gembala kita yang menggembalakan kita. Menggembalakan kita dengan tongkatnya, dengan gadanya. Dia melindungi kita. Karena itu teruslah berada di dalam Dia, berfokus kepada Dia. Ingatlah selalu Tuhan bersama kita. Karena itu kalau kita sekarang dapat beribadah bersama-sama, ini adalah anugerah Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memanggil kami untuk bersama-sama bersekutu, untuk bersama-sama menyembah-Mu, untuk bersama-sama memuji-Mu, karena Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih karena Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami teringat Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak bersama kami pada saat ini. Mungkin mereka masih dalam perjalanan, mungkin mereka tidak dapat datang karena satu dan lain hal. Biar Engkau bersama mereka Tuhan. Lindungi dan pelihara mereka. Kami berdoa untuk Ricky yang tidak ada bersama kami karena mamanya jatuh. Engkau juga yang menyertai mereka saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami dalam persekutuan kami sore ini, tolong kami agar hati dan pikiran kami terarah kepadamu. Kami mau memuji Engkau, kami mau bersyukur kepadamu. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, dan arahkan kami hanya kepadamu saja. Tuhan, kami mau menyerahkan baik pemberitaan firman-Mu, kesaksian dan pujian semuanya kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk menyadari akan kehadiran-Mu bersama kami sore ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkasihi Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, karena anugerahnya juga kemurahannya sampai hari ini masih ada bersama-sama dengan kita. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kalau kita boleh ada satu pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu,
sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, haleluya. Oh yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Oh selalu ada bagi kami, terpuji namamu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu. Kami mau terus bersorak-sorai, memuji, meninggikan namamu. Bila ada kuasa yang bukan daripadamu, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang penuh kuasa, dan oleh kuasamu saat ini, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berputus asa sudah kau berikan kelegaan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap bersorak-sorai bersama-sama saya katakan, sekali lagi dalam tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang penuh sukacita. Yang mau joget, yang goyangkan badannya, dan masuk di gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Oh, masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiran. Katakan sekali lagi, ku masuk di gerbang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiran-Mu. Ya kirakanku, ya kirakanku, oh ya kirakanku, ku bersuka sebab kehadiran-Mu. Oh ya kirakanku, oh ya kirakanku, ku bersuka sebab kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku masuk di gerbang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiran-Mu. Ya kirakanku, ya kirakanku, oh ya kirakanku, ku bersuka sebab kehadiran-Mu. Oh ya kirakanku, oh ya kirakanku, ku bersuka sebab kehadiran-Mu. Ya kirakanku, oh ya kirakanku, oh ya kirakanku, ku bersuka sebab kehadiran-Mu. Oh ya kirakanku, oh ya kirakanku, ku bersuka sebab kehadiran-Mu. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil nama, dia panggil namaku, dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Kita mau jawab apa ibu-ibu? Jawab ya, ya, yes. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Kencang suaranya ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi katakan ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh bilanglah, oh bilanglah, semuanya tertawa. Oh bilanglah, Yesus
duduk kembali Bapak Ibu. Saya persilakan untuk paduan suara lansia mempersembahkan pujian.
Wah, luar biasa saksiannya dari teman-teman yang cantik-cantik. Baik, kita mau persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, firman itu boleh menjadi kekuatan buat kita. Oh, dan saksian dulu. Tapi tetap kita menyanyikan satu pujian dulu ya. Saksian langsung kepada. Oke. Baik, kita juga mendengarkan kesaksian. Dan setelah itu juga langsung baik kita mau angkat satu pujian. Sungguh indah kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena Tuhan sangat baik buat kita semuanya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari kita katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita terus bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai hidup kita sampai saat ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak
semuanya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas undangannya dari Pak Kurniawan dan Bu Deise. Ya, saya mau bersaksi ya. Saya dulu latar belakang saya memang narkoba, tapi inilah kehebatan Tuhan bisa mengubah saya semua. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Berkali-kali Tuhan tolong saya, ya, dari penjara yang punya utang, hukuman mati, sampai suami istri bebas pun Tuhan bebasin saya. Ya, sampai sekarang saya ikut perayaan Bunda Isa. Saya mau bersaksi waktu itu di dalam perayaan Bunda Isa, saya tanggal 20 Agustus ya, ada acara menteri. Waktu itu yang kami undang tuh anak kolong. Ya gak? Saat itu undangan itu cuma ada 300 orang. Ya gak? Tapi saya nggak nyangka juga yang hadir bisa 500. Saat itu Bunda Isa tunjuk saya sebagai ketua. Ya gak? Akhirnya saya jalanin perintah itu, saya taat. Waduh, ada yang bilang katanya kuponnya nggak kebagian lah, terus bermacam-macam lah, ya nggak. Tapi sebelum ngadain kayak gitu, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan beri aku hikmat, ya nggak. Kau sertai aku, ya nggak. Selesai acara, ternyata yang datang 500 orang loh. Yang 200-nya udah pada ribut kan, karena kau tahu sendiri kan, pada mereka nggak mau ngerti, ya nggak. Pak, ini gimana nih Pak? Saya nggak dapet Pak, ini gimana nih Pak? Baju, kaos, ya nggak. Aduh, ya nggak. Akhirnya itulah Tuhan kita luar biasa. Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Akhirnya dari waktu itu acara Ibu Menteri sih, istrinya Ibu Sinta, waktu itu Menteri Perumahan, Sinta Sirait. Nah, singkat cerita, dari kekurangan 200 tiba-tiba itu akhirnya menteri bilang, kita pesan naik dia aja 200. Saya udah ketakutan karena diserang massa, ya gak? Udah diserang ya saya. Ini gimana nih Pak? Ini gimana nih Pak? Aduh, iya banget ya waktu itu. Enggak, polisi juga ada di situ. Ya gak? Tapi itu luar biasa Tuhan kita. Kita selalu dilindungi kalau kita benar. Ya gak? Dan sampai situ acaranya selesai. Ya gak? Sampai selesai memang ada ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya. Mazmur 5 ayat 12 berkata, sebab engkau akan memberkati orang yang benar. Ya Tuhan, engkau akan memagari dia dengan anugerah-Mu dengan seperti perisai. Makanya kalau kita hidup benar, ya kita akan dilindungi sama Tuhan. Walaupun itu masanya banyak loh. Ada 500 orang loh. Singkat cerita itu udah selesai. Terus saya dapat tugas juga tanggal 28 Agustus bikin KKL. Yang itu berasal dari KKR-nya orang Nigeria. Ya, singkat cerita, yang diundang juga anak kolong juga. Luar biasa juga. Ya, waktu itu dibikin KKL 1.500 lah undangannya. Jadi kita datangin anak kolong dari saya sendiri pribadi 400 orang, dan yang lainnya sekitar 500, berarti ada total 800-900. Ya, saya pakai angkot, saya udah bikin penjanjiannya. Waktu itu saya sebagai tim suksesnya KKL, namanya orang Nigeria kan ya. Ada juga orang Indonesianya juga. Waktu itu singkat cerita, KKL-nya jam 9. Jadi kita datangin anak kolong mesti jam 5. Kita booking angkot ada sekitar 33 tambah 33 juga, jadi 66 angkot. Satu angkot 300.000, ya kan? Saya udah hitung kalkulasi sekitar 8 atau 9 juta yang mesti store saya. Karena kita undang anak kolongnya itu berbagai Tanjung Priok, ada yang Pademangan, terus pokoknya Tanah Tinggi juga, Cempaka Putih juga. Ya, saat itu saya udah ngomong sama orang Nigernya, sama Joy-nya juga, sama Christian-nya. Saya bilang, Pak, ini kalau anak kolong kita datang, angkotnya langsung dibayar ya. Ya nggak? Soalnya supaya sopirnya nggak nunggu, ya nggak? Waduh, ya akhirnya udah mulai jam 5 saya tagih, dia bilang, Pak, ini gimana Pak urusan angkot? Tenang, nanti udah selesai kita ibadah. Singkat juga, hati saya juga gelisah juga, ya nggak? Ini urusannya
angkot nih. Oh bukan orang Kristen juga ya, ada itu benar-benar angkot. Uang juga urusan uang, ya nggak. Singkat sampai jam 9, kakaknya udah selesai, saya tagih lah angkot. Masa banyak kan, yang anak kolongnya kan baru bubar ya nggak. Kolongnya bubar ya nggak, jam 9 si Bunda Isi juga telepon, apa kamu baik-baik aja Tengku ya. Sebenarnya kurang baik-baik juga. Sebab duitnya belum di tangan, ya kan kita namanya untuk pekerjaan Tuhan, benar nggak? Untuk kemuliaan Tuhan. Singkat cerita, jam 10 belum dibayar juga. Waduh, saya tagih orang Nigeria, gimana nih? Jam 10 lewat, belum bayar juga, sampai setengah 11. Udah masuk, udah ngamuk, angkotnya udah marah-marah. Dia bilang, Pak, kita kerja angkot nih Pak, kita dari jam 5, janji sampai jam 9 selesai nih. Sekarang udah delay 1 jam, 2 jam nih Pak. Maksudnya apa? Malah hujan lagi. Berarti itu kebetulan ada tanggal 28, ingat gak kejadian Brimob? Ya, tabrak Grab ya. Jam 10 lewat ya gak? Akhirnya kalau gak salah jam 10 lewat istri saya telepon, kok gak pulang-pulang nih, udah ada mulai rusuh nih. Iya gak? Waktu itu pas kebetulannya acaranya di Kelapa Gading. Iya gak? Pasti saya lewatin Kuitang. Iya gak? Nah, istri saya udah malah udah telepon, saya bilang nih. Akhirnya saya fokus, saya bilang, Bu ini gimana Bu? Aduh, kata Nigelnya, tunggu ya Pak, kita community changer. Waduh, cilaka deh. Iya, saya takut tuh dia pas dia jawab kayak gitu. Masanya kayak gimana? Ya nggak? Waduh, kacau. Itu ada 63 angkot sopir-sopir pada sebelum masuk. Saya bilang, Pak, tenang Pak, tenang Pak. Ya nggak? Ini orangnya lagi ke community changer. Hah, dia kaget ya nggak? Oke, ya kita tungguin sampai jam 11. Saya desak juga yang PIC-nya orang Indonesia, Ibu Desi. Bu gimana Bu? Ini orang sopir udah marah Ibu. Ya nggak? Akhirnya tuh sopir marah, dia bilang ngancem-ngancem, dia bilang, Pak, saya hancurin gedung ini nih Pak, biar Bapak yang ganti nih. Ya nggak? Biar Bapak yang ganti. Itu angkot udah marah, bayangin loh. Saya bilang, Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak diam aja, yang PIC-nya aja, yang PIC-nya berarti yang kolak-kolak yang ketua-ketuanya, ya kan? Itu kan dari ada 900 anak okolong ya kan? Saya cuma ambil anak ketua-ketuanya 5 orang aja, ya perwakilan, ya kan? Supaya nggak rame, ya kan? Wah, udah marah. Saya desak lagi, Bu gimana nih Bu? Iya nih, lagi di manage aja. Waduh, mulai ketakutan saya, ya kan? Tapi saya percaya, saya benar. Saya orang benar nggak? Nggak mungkin dia. Tuhan apa sih ada perlindungan? Saya nggak takut dari situ. Saya tetap tenangin, saya sabar, saya bilang, saya kasih arahan. Pak, Ibu tenang ya Bu, ini orangnya lagi ke ini. Iya. Ini gimana sih yang ketua panitia siapa? Saya pengen ketemu. Udah ngomong kayak gitu, saya hancurin di gedung ini biar kalian ganti deh, biar tahu deh. Ya, tenang Pak, saya bilang ini 5 menit, 10 menit. Saya telepon ke manajer di rumah malam. Akhirnya balik lagi, udah mau jam 11. Datang tuh, benar nih Nigelnya datang tuh bawa duit. Ya, saya lihat kok bawa duit kayak mukanya masih tegang-tegang juga. Ya, ini masa dari ibu. Saya bilang, Bapak nggak usah masuk. Dia panggil saya secara pribadi ke ruangan VIP itu. Maksudnya apa? Saya udah curiga. Pak, ini duitnya kurang. Totalnya mesti disetor itu ada sekitar 18 juta. Dia ke money changer cuma bawanya 14 juta. Dari situ lah, waduh. Tetap saya doa, Tuhan tolong saya Tuhan supaya ini bisa, supaya suasana damai ya, loh keributan kami patahkan di dalam Tuhan Yesus, kehancurannya. Doa saya doa dalam hati, Tuhan tolong saya Tuhan di sini. Akhirnya singkat cerita kolaknya dipanggil, yang ketua-ketuanya kan ada 5 orang. Berunding ya nggak? Ini duit ada 14 juta. Dia bayar saya, selain saya kalau nggak salah ada sekitar 8 juta 400-an deh, kurang 3,5, 350. Yang satu lagi kurang 3 juta 4 juta. Berdua saya ribut, ibu. Saya bilang ibu, saya tetap doain dia supaya dia mau ngalah. Sebab kalau dua kan jadi urusannya agak ribet ya. Ya nggak? Saya sendiri kan pimpin ada dari A, B, saya bagian B ada 33 angkot supaya masanya bisa pulang ya kan. Oke ibu,
tolong Bu, Ibu mengarah saya nanti. Ini kan cuma keluar 3,5 supaya urusannya nggak itu. Akhirnya ibu itu mau ngalah. Singkat itu ngalah. Nah, dia ribut tuh berdua tuh. Saya pulang sampai jam 1 malam. Pas karena saya bertanggung jawab juga, ada kru saya. Ya, singkat cerita, ibu ini gimana nih 4 juta nih? Wah, belum beres kan, angkot juga masih tunggu. Sisa kepala 30 angkot udah selesai. Sisa masih ada 33-an deh, 30-an deh. Ya, saya berdoa juga supaya Ibu Desi ini tidak diapa-apakan ya kan. Akhirnya solusinya dia ini Nigeria kurang 4 juta, akhirnya mau nggak mau Ibu Desinya ngalah, terus pinjam sama jemaatnya, mungkin ya jemaatnya dari gerejanya, akhirnya dia transfer 4 juta, selesai dibayarnya cuma cukup lama ya, dari jam 11 sampai jam 12. Ya gimana orang nggak marah ya? Saya yakin itu campur tangan Tuhan. Bayangin loh, jam 9 sampai delay 3 jam. Waktu itu ada kecelakaan juga ya kan, di Bimob ya kan, ojol ditabrak. Makanya ayat ini saya bacakan ya, orang benar akan diberkati. Ya, kita ada perlindungan Tuhan. Bagaimanapun situasi rusuh atau apa, tetap Tuhan ada lindungi kita. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Halo, selamat sore semuanya. Selamat berjumpa kembali. Kita akan memasuki dalam pewartaan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah sebelum itu kita mohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus, sehingga hati dan pikiran kita biar boleh fokus dan tertuju hanya kepada Yesus saja lewat kebenaran firman-Nya. Karena Yesus Tuhan, Allah Roh Kudus adalah sumber kehidupan kita, sumber pengharapan dan sumber segala-galanya. Mari kita bersatu, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk hari ini kami boleh dikumpulkan kembali di dalam rumah-Mu, di bait suci-Mu, di tempat ini ya Bapa. Ini bukan satu kebetulan kami boleh berhimpun kembali di sini, tetapi karena Engkau yang rindu Tuhan, agar kami anak-anak-Mu tetap setia taat kepadamu untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu lewat kehidupan kami. Karena waktu semakin sempit, waktu semakin tidak ada. Engkau tidak mau kami membiarkan hidup kami dengan cuma-cuma sia-sia, tetapi Engkau ingin memberikan kepada kami satu tujuan hidup, bekal untuk kekekalan hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Lawat dan juga jamah setiap kami yang hadir, khususnya hamba-Mu ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang nanti akan ditaburkan bukan dari diri hamba sendiri, tapi oleh kuasa Allah Roh Kudus. Jamah tempat ini, ruangan ini, hati dan pikiran kami, teduhkan kami Tuhan. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menaungi melingkupi kami semua, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami pulang, kami akan membawakan berkas-berkas-Mu menjadi satu pegangan buat kami, menjadi satu kekuatan, dan kami boleh beroleh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita boleh berjumpa kembali. Dan Tengku ini memang kita pelayanan sama-sama. Tadi banyak juga yang dia lewati. Itu Jumat disuruh kumpul dari jam 4:30 dengan hanya bermodalkan nanti akan diberikan 1 roti dan 1 air mineral. Dan kami sudah sempat berdiskusi bahwa ini mempengaruhi perut. Kan tidak tahu akan kejadian demo, tidak tahu akan hujan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kita tahu. Amin. Nah, itulah dalam firman Tuhan kita dikatakan kita harus waspada dan tetap berjaga-jaga. Tetapi dengan tadi yang sudah Tengku alami, berapa kali Tuhan menolong dia dan juga kita semua, ya. Jadi kita nggak usah takut. Kita harus justru mengucap syukur pada Tuhan. Semangat, tetap semangat. Yesus Kristus Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin.
Ya, itu satu pengalaman yang mahal buat kita semua, buat di dalam kita merancangkan segala sesuatu, nomor satukan Tuhan di atas segala-galanya, karena Dia adalah penasihat ajaib kita. Baik, saya akan buka di dalam firman Tuhan, di dalam Pengkhotbah 3 dengan Pengkhotbah 3 ayat 11. Sudah percaya semua kita sudah tahu ayat firman ini, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di dalam ruangan ini yang tahu akan ke depan hidup kita, nggak ada yang tahu. Tidak ada tahu. Semua itu adalah rahasia Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita harus sungguh-sungguh, kita ini semua sudah sepuh ya, 50-an ke atas ya, mungkin masih ada yang remaja. Nah itu, Bunda nanti November 75 ya. Jadi pergunakan kesempatan yang ada tuh dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ibrani 10 ayat 24-25, alangkah baiknya kalau kita ada selalu di setiap ibadah seperti ini. Tetapi dengan satu tujuan, kita harus interaktif yang sungguh-sungguh. Jadi jangan datang, kami ini melayani kaum marginal, dan itu biar juga pada tahu cara hidup mereka dengan kita beda, ya kan? Mereka itu seperti dalam firman Tuhan, kemana Yesus pergi mereka ikut-ikutan aja. Pengen tahu nih apa yang dia bikin, mujizat apa yang kita bisa dapat, akan dapat apa kita nanti. Bukan untuk keselamatan, bukan, tapi untuk kedagingan kita. Dan itu saya nanti tanggal 29 September ini, persekutuan dosefanya itu 22 tahun usianya. Dan itu sudah cukup makan waktu yang panjang. Dengan kejadian tadi yang Pak Tengku bilang itu di kolong, kami rehat dulu di kolong, tidak ke sana dulu. Karena lagi terjadi banyak kisruh, terlalu banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kami percaya di luar sana, di luar kolong, banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk dilayani, dibawa kepada Tuhan. Jadi ya kita jangan menetap di situ, ada firman-Nya. Firman Tuhan mengatakan, apabila engkau tidak diterima di satu kota, tinggalkan tempat itu, kebaskan kasutmu. Dan itu saya pegang. Kita jangan coba untuk kesian kali ini jiwa, kita harus selamatkan. Kita harus pakai hikmat Tuhan. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, yang dibacakan oleh Pak Kurniawan, tidak seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi hari ini sebentar, kemudian esok lagi apalagi, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu kita terus berserah pada Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Setiap ada ibadah, apalagi sudah ada di tempat ini, ya sudah menetap di sini aja, di sini sampai akhir hidup kita. Dan saya berikan kesaksian bahwa betapa Tuhan itu luar biasa. Yesus itu Tuhan luar biasa. Ketika saya hidup lama, saya nggak mau panjang-panjang menceritakan hidup lama, tetapi ketika saya terima Yesus, yaitu tahun 2003, itu kehidupan saya belum berubah, masih proses. Karena pemrosesan Tuhan itu sakit untuk kita punya daging, ya. Saya sudah pernah kasih kesaksian bahwa saya ikut duta pembaharuan di Semarang. Itu ketika acara akan berakhir, kami diminta untuk isi buku, untuk didoakan. Itu ada sekitar 48 atau 52 yang harus kita isi. Nanti didoakan supaya itu healing, pembersihannya dari dalam. Dan itu saya punya mentor bingung, banyak amat rapor kamu terbakar, dia bilang. Karena hanya 2 yang hitam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita harus jujur, karena nanti dalam doa itu kalau kita tidak jujur, kita bersembunyi di balik perilaku kita, itu bukan tidak akan terjadi mujizat, bukan, tetapi akan menghambat kita, kemajuan kita di dalam Tuhan. Itu 48 itu yang saya sudah lakukan berbagai macam ulah hidup saya.
Kita tinggalkan di belakang, kita sekarang sudah menjadi manusia baru. Kita pandang ke depan. Itu ketika didoakan sampai bingung itu si pendoanya. Tetapi dia bilang, tapi saya angkat topi buat Bunda. Bunda jujur, ceritakan semua. Jadi saya hanya 2 yang saya tidak lakukan itu merentenirkan uang, karena ibu saya ahli pinjamkan uang dengan bunga yang mahal, ibu saya ya. Jadi saya lihat itu ketika terima Yesus, apa sih artinya pertobatan? Saya tanya sama mentor saya itu diceritakan, kan saya ini buta benar-benar, nggak dapat pendidikan agama dari keluarga. Kemudian dengan apa? Dengan apa sih, senang sama perempuan lesbi. Itu doang. Tapi yang lain yang udah minum air gunung, yang udah makan ini, yang udah ke paranormal sehari itu bisa 40 keliling Jakarta sewa itu sekarang kan bukan Grab apa sih, jam-jaman itu. Kita charter 1 hari dengan kakak ipar saya, dengan istri teman. Nah itu akhirnya saya pas pulang saya bingung sendiri, yang mana mesti dipercaya, ya kan? Semua yang ini bilangnya ini, yang ini beda-beda. Jadi akhirnya puji Tuhan sebelum saya bertobat saya udah tinggalkan itu, pergi ke paranormal. Nah itu. Jadi kita sekarang sudah ada pribadi Yesus, Tuhan kita ketika dia turun ke dunia. Dia mati untuk kita dengan tubuh dan darahnya, kita dibersihkan, kita disucikan, udah selesai, 1 kali untuk selama-lamanya. Sekarang buat apa lagi kita buang-buang waktu? Amin. Kita sudah punya Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi kita. Jadi nggak usah lagi kita yang ngapa-ngapain. Nah ini yang saya alami. Suami saya 87 tahun, usia saya 75 tahun nanti November. Dia stroke, tapi bukan stroke yang parah ya, dia masih bisa jalan gitu. Nah, setelah saya mesti rawat dia, ada lagi anak kami, anak rohani, pendeta Angger Tias Nafali, dia juga stroke. Dan itu saya bawa tinggal di rumah. Itu berjalan terus aktivitas rutinitas saya itu untuk melayani keluarga. Tambah lagi saya sudah punya buyut, saya sudah termasuk 4 generasi. Dari orang tua saya sampai kepada anak, kepada cucu. Sekarang saya udah punya buyut. Berarti saya udah hidup di 4 generasi. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Walaupun kaki ini sedikit-sedikit agak suka sakit, tapi ya saya bilang saya komitmen dengan Tuhan. Saya mau melayani Engkau sampai akhir hidup saya. Jadi kayak kemarin ini dengan Tengku ini, dengan satu Pak J yang biasa suka ikut saya, kami mau maju terus di dalam Tuhan. Ya. Dan satu yang saya ingatkan, saya tadi udah mau mundur Pak Kurniawan, mau mundur karena biar saya di rumah aja, mereka yang maju. Tetapi dari mentor saya di Amerika, Ibu Mega Purnama dan juga Ibu Marta, Bunda jangan mundur. Justru Bunda tuh jadi seperti apa ya, yang membangkitkan semangat kita. Ya, Bunda sekali-sekali boleh hadir, boleh enggak. Tetapi ketika Bunda dalam doa, di situ Tuhan berkata, Bunda harus tetap maju di dalam Tuhan. Dan juga di dalam firman Tuhan selanjutnya bisa mungkin kita baca di dalam kita ini semua pasti anak udah pada banyak kawin ya pasti ya, udah berumah tangga ya Bu, anak-anak udah berumah tangga, udah ada cucu, mungkin ada yang udah punya buyut nggak? Belum ada ya, puji Tuhan, nanti juga Tuhan kasih. Nah itu dalam firman Tuhan ini di dalam Ulangan 6 ayat 7 kalau nggak salah ya, di situ firman Tuhan mengatakan, mengharuskan kita haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itulah firman Tuhan. Kita nggak boleh putus-putus asa. Untuk apa? Untuk keluarga kita sampai kepada anak cucu. Kita harus terus tidak dimuju-munya untuk memberikan nasihat kepada mereka. Mau mereka dengar dengan kuping yang panas, itu udah tanggung jawab kita. Kenapa anak itu bisa kayak saya nih? Kenapa saya bisa ada di keluarga ibu saya dan papi saya? Karena itu rencana Tuhan. Ya, tadi pengkhotbah 3 ayat 11, tidak ada seorang yang pun yang tahu. Kalau dulu saya pernah waktu sekolah, saya kan bandel sekali. Aduh, kok tau begini, kenapa sih gak jadi anaknya si Pak Kawilarang yang berontak ini Permesta? Itu kan kelihatan anaknya cuma 2, Edwin sama Aisyah, sahabat saya.
enak banget hidupnya kayaknya, karena bapaknya punya pangkat. Sampai pernah punya pikiran gitu, kenapa sih nggak lahir dari rahim ibunya? Nah itu jangan, itu kita nggak boleh. Saya minta ampun sama Tuhan, nggak boleh kita punya pikiran gitu. Karena segala sesuatunya Tuhan sudah atur buat kita. Amin. Tuhan sudah atur, kita tidak akan ketuker deh. Berkat-berkat juga kita tidak akan ketuker. Kayak ini udah dari tanggal 20 sampai sekarang udah tanggal 11. Ada kira-kira 2 minggu ya kita rehat, hampir 2 minggu. Tuhan tetap kasih makan kok. Ya, saya nggak pernah nggak makan sehari 3 kali. Tetapi memang dengan keadaan situasi kemarin itu saya sempat drop karena apa? Rasa, aduh kok ini orang-orang kok nggak punya otak ya. Tapi ya kayak Tengku, selalu dia penyemangat saya. Bunda, gas terus, sampai dia kirim gambar tabung gas. Jadi kembali lagi semangat gitu kan. Jadi kita nih harus punya jiwa mengingat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah diselamatkan 1 kali untuk selama-lamanya, tinggal untuk menjaga itu kembali kepada kita. Karena manusia itu bisa jatuh bangun, kembali lagi, sudah berdiri itu jatuh lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan engkau jatuh dalam dosa yang sama. Amin. Nah, selanjutnya ini udah percaya ada semuanya sudah pada tahu ya. Kita akan menghadapi hari kematian nggak? Takut nggak? Karena banyak loh saya lihat orang-orang yang masih takut untuk menghadapi kematian. Sebenarnya kematian itu indah sekali, kita kayak tidur aja. Mungkin takut begini karena belum selesai urusan di dunia. Aduh, aku masih banyak kurang ini, banyak kurang itu. Nah itu kita tetap setiap hari kita doa kepada Tuhan, kita minta. Saya selalu gitu, Tuhan kalau mau panggil saya berapa kali sakit ya. Kalau saya harus pulang, ya saya pulang. Tolonglah Bapak dalam keadaan yang enak. Mana ada kita itu. Tapi itu kita permintaan kepada Tuhan, nggak apa-apa, boleh kita minta itu pada Tuhan. Terus saya selalu bilang. Terus udah pesan sama Nana, kalau nanti Bunda sakit jangan dibawa ke rumah sakit ya. Nanti ditusuk sana, tusuk sini, Bunda nggak mau. Ya kalau emang untuk bisa Bunda sembuh, kenapa tidak gitu. Jadi ada komunikasi kita dengan anak itu tetap terjalin. Anak-anak saya juga semua sudah menikah ya. Jadi enak gitu. Ada penghiburan, kita ada cucu, ada penghiburan lagi, kita ada punya buyut ya itu. Itu karena ada pujian juga, keluargaku adalah sorgaku. Amin. Nah, itu di sini dikatakan kita semua akan kembali kepada Bapa. Kayak Om itu selalu udah nanya, kapan sih saya pulang? Usia udah 87. Di sini mungkin ada yang udah 87, Pak. Ada yang udah 87. Masih gagah, suami saya itu masih keras badannya, cuman lemes di kaki karena 87. Kenapa? Capek, dia bilang. Jadi mesti gimana? Mesti mama tekep sama bantal. Karena dia bilang udah capek jalanin hidup ini. Ya kemarin kita periksa darah, gula darahnya bagus, tapi kolesterol sama asam urat belum dapat. Dan kenapa? Karena saya berusaha untuk jaga pola makannya. Nah itu Tuhan mau kita tertib, karena Tuhan Yesus itu juga adalah satu pribadi yang tertib, sungguh-sungguh taat dan setia dia kepada Bapa. Kita harus ikut dia. Kemudian kita harus melatih diri kita. Seperti Yesus juga ketika dia mau makan, dia ambil makanan yang sungguh-sungguh bisa untuk tubuh jasmaninya. Kita harus meneladani dia. Amin. Minum juga istirahat butuh. Nah kita semua pasti akan kembali kepada Bapa. Nah itu bisa kita lihat Pak di Ibrani 4 ayat 10. Segala sesuatu itu pasti ada akhirnya. Enggak mungkin enggak. Jadi sekarang kita yang sudah sepuh, ya kita tetap sukacita, jangan sampai hilang ibu-ibu. Damai sejahtera kita harus tetap ada. Kayak di sini kan kita kumpul bisa nyanyi, tadi sukacita gitu, itu kita harus tetap lakukan. Sehingga apa? Roh kita tetap menyala-nyala. Amin. Roh kita tetap menyala-nyala. Ibrani 4 ayat 10. Ya. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Amin. Allah Bapa aja ada waktunya untuk istirahat. Kita juga pasti ada waktunya kita untuk kembali kepada Bapa. Oleh karena itu Bapa selalu mengingatkan kepada kita,
jaga kekudusan, jaga tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus jaga itu. Jangan sampai kaki dianya nanti diambil. Bisa, Tuhan udah kasih buat kita satu kali untuk selamanya. Tapi kalau kita biarkan itu, kalau kemarin ada adik saya dari Manado itu datang 2 orang. Saya bilang sama mereka, kalian kok belum berubah ya? Usianya satu udah 65, satu udah 59. Masih juga pakai celana ketat-ketat, masih juga isap rokok. Kapan mau berubah? Tapi bukan kakak supaya kamu turut ya, itu semua pilihan kok. Tuhan nggak pernah bisa maksa kita. Itu kembali kepada kita punya pilihan. Masih kan Manado banyak tuh lagu-lagu yang joget. Itu masih, Kak ayo Kak kita ke karaoke. Ngonijo kita bilang, kakak udah ke sana juga mau cari lagu pujian, nggak ada kalau di karaoke. Saya nggak tahu kalau ada apa enggak. Jadi itu kita harus merubah pola hidup kita. Nggak bisa kita harus disuruh sama misalnya Pak Kurniawan, nanti yang ini ya bagian core ini mesti begini-gini. Enggak, kembali kepada diri kita pribadi. Bagaimana kita mencintai dan mengasihi itu Tuhan. Amin. Itu. Dan selanjutnya lagi, kita ada waktunya, ada masanya, kita akan kembali kepada Dia. Dan nanti seandainya misal ada keluarga kita, suami saya lagi banyak ngomong terus sampai pemain organ kami itu, organis kami yang udah gak ketemu semenjak corona, si Ronaldo, dia ngomongin terus ditanyain, dia tuh mesti dimasukin penjara tuh, dia jadi kayak halusinasinya tuh yang dulu gitu suami saya. Terus tadi malam saya sampai gak tidur nih, gak tidur sama sekali. Karena dia duduk, dia mau keluar kamar, mau ngapain? Saya mau lihat orang-orang udah datang belum? Mana kok masih sepi? Kenapa emang? Iya saya mau lihat mereka berapa yang datang, banyaknya. Mau lihat kamu khotbah. Selalu gitu dia tuh. Kalau udah saya khotbah, Bunda, kamu khotbahnya sungguh diurapi Tuhan. Tapi kamu harus hati-hati ya, karena iblis sudah sediakan lubang di depan kamu. Jadi kamu jangan sampai sombong rohani. Itu selalu suami saya ingetin. Jadi itu kalau kita udah hidup dalam Tuhan, punya suami atau punya istri ya, ada komunikasi yang baik, itu kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur sekali kepada Tuhan. Anak-anak yang baik, saya terus terang saya ceritakan di sini, anak-anak saya belum satu iman dengan saya. Tapi saya terus kalau doa saya minta lengkapi janjimu Tuhan. Satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Karena kenapa saya bisa yakin? Karena saya melihat kehidupan anak-anak saya sungguh amat luar biasa. Tengku udah sering ketemu sama anak saya, bagaimana mereka sopannya, bagaimana mereka ramahnya, bagaimana mereka membantu bundanya mengurus ini pasien 2 orang. Dan yang mereka bikin saya semangat, anak saya kan pasang di CCTV itu Pak. Jadi setiap pagi udah lihat, saya tuh udah bangun 5:30, udah siapin ini, siapin itu untuk yang suami yang sudah sepuh, untuk siapin untuk si pendeta yang itu tetap semangat. Saya putar ini video di pinggir puji-pujian. Itu saya nyanyi terus di situ. Itu pujian-pujian itu doa kita kepada Tuhan. Ya, dan itu bikin kita menjadi sukacita, semangatnya luar biasa. Jadi saya juga malam bisa bikin firman Tuhan, saya nyanyi juga malam-malam, saya sertakan dengan firman Tuhan. Dan itu banyak orang yang terhibur dan banyak orang yang terima Yesus. Lewat apa? Hanya lewat pujian. Luar biasa. Pembantu saya itu sekarang mau dibaptis. Saya udah layanin dia berpuluhan tahun, dari anaknya masih kelas 5 SD, tapi puji Tuhan dia sudah terima Yesus dan mau dibaptis. Semuanya itu karena Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi yang boleh bisa sampaikan di sini, kita harus tetap semangat. Ini saya kalau berdiri lama-lama di sini saya kayak ketarik, tapi saya nggak mau patah semangat, nggak mau. Tetap saya harus kelihatan, bukan dibikin-bikin ya. Nah, kalau itu saya duduk, saya urut-urut gitu kaki, apalagi malam. Karena kita memang di firman Tuhan usia kita akan dimakan oleh waktu. Nggak bisa kita bohongin. Mau dioperasi kayak gimana juga, sini salicin, di sini keriput, di leher nggak mungkin bisa dioperasi, nggak mungkin. Jadi terima aja padanya. Saya dari muda sampai tua begini nggak pernah pakai macam-macam produk. Saya hanya dulu ada Haselin Snow, mungkin tahu ya Haselin Snow dulu, itu hilang, ada Citra, hanya Citra. Sekarang sampai mau mandi, mau ke pasar, mau ke pesta ya begini saya, nggak pakai yang macam-macam.
Karena apa? Tuhan sudah memberikan kita anugerah. Ini saya punya judul tema untuk firman Tuhan. Aku hidup dan aku ada karena kasih karunia dan kasih anugerah Tuhan. Jadi kita nggak usah neko-neko. Ada dulu saya punya pembantu sampai dibeliin shampoo ini. Enggak Bu, saya biasanya pentin. Aduh, kamu nih Mbak, dulu juga pakainya merang. Nggak usah belagu-belagu deh, ada aja. Odol harus yang ini. Ngapain? Tetap aja yang penting kita urus jaga diri kita, pasti akan baik, akan bagus. Amin. Gitu ya. Dan selanjutnya nggak panjang-panjang ya sore. Selanjutnya di sini ada firman Tuhan yang mengatakan kita bisa melihat. Saya katakan kalau waktu mama saya meninggal, saya pribadi masih hidup dalam dunia dapatnya 600 juta tahun 98. Berarti itu gede banget ya. Tapi sekarang saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya hati yang sudah hidup, yang sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Itu yang mengalahkan segala sesuatunya. Mungkin kita bisa lihat Pak di 1 Yohanes yang ketiga, surat Yohanes yang ketiga, ayat keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar. Bukan Pak, surat Yohanes yang ketiga. Itu kan ada sampai 5. 1 Yohanes yang surat yang ketiga ayat 4. 1 Yohanes 3. Bukan 1 Yohanes 3, surat Yohanes yang ketiga ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam? Bagaimana kalau walaupun anak-anak kita jauh ya, tapi kita hanya mendapatkan kabar dari mereka bahwa mereka hidup dalam kebenaran. Itu luar biasa. 1 Yohanes ayat 1 Yohanes itu makanya 1 Yohanes surat yang ketiga ayat 4. Yohanes 3. Surat Yohanes ketiga. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab di situ Bang, kita bisa walaupun anak-anak kita berjauhan ya, bentar, saya tahu. Kayak saya nih, anak saya 1 di Sentul, 1 di Cibubur. Tinggal yang tua ini masih sama saya, tapi tahun depan akan pindah. Jadi saya tinggal berdua dengan suami. Tapi selalu saya melihat mereka hidupnya berjalan dalam kebenaran. Itu yang saya bisa katakan sama mereka. Bunda nggak bisa tinggalin seperti waktu Oma meninggal. Kalian masih kecil-kecil tidak tahu Bunda dapat 600 juta tahun 98. Ayat 4. Ayat 4. 3 Yohanes. 3 Yohanes 1. Ya. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang kau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu harta yang kita pulang ke Bapak. Kita datang juga di Bapak, tapi kita pulang. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Ketika kita juga pulang ke rumah Bapak tidak bawa apa-apa. Tapi kebenaran-kebenaran hidup kita yang kita bisa tinggalkan untuk anak-anak itu yang akan memuliakan hidup mereka. Nama Tuhan kita muliakan dan kita agungkan. Tidak ada yang lain. Saya bangga sama kalian karena kalian sungguh selalu mendengarkan nasihat Bunda. Saya percaya kayak Bunda juga, terima Yesus setelah Papi Mami udah gak ada.
Dan saya juga percaya mungkin juga ketika Bunda udah nggak ada, atau mungkin saat ini nanti sebentar lagi kalian akan hidup dalam kebenaran bersama Yesus Kristus. Saya katakan demikian. Jadi kemarin saya sakit, anak-anak saya diberikan tidak urus saya. Nggak ada orang tua sebahagia kalau melihat anak-anak itu melakukan kita dengan penuh kasih. Amin. Itu yang selalu kita harus inikan kepada mereka. Bah, kasih itu di atas segala-galanya. Kalau kasih itu bukan yang kita baik sama orang, enggak. Kalau di kalian itu kan baik karena harus ada motivasi karena harus baik. Tapi tulus enggak, saya katakan sama orang. Belum tentu, biasa manusia suka ada pamrihnya, saya bilang. Tapi dengan ketulusan hati seperti Yesus, enggak ngelihat kamu jatuh bangun dalam dosa berapa kali, tetap dia akan datang. Dia tetap akan angkat, bahkan menggendong kita. Dia membasuh kita dengan kasih setianya dan dia berikan kita keselamatan kekal. Itu janji Tuhan. Tidak pernah mau dia berbantah-bantah. Oh, kalian sudah begini ya, sana masuk surga, seperti yang pernah Pak Jai bilang kan, kalau di Islam mesti masuk neraka dulu. Ya, itu hal mereka saya nggak mau ikut campur ya. Tapi saya yang penting ke anak-anak saya, kita harus nyatakan kebenaran. Jangan takut-takut. Itu anak kan kita lahirkan. Dan saya percaya mereka pasti juga tunduk kepada kita. Asal kitanya yang benar. Itu. Puji Tuhan. Itu kayaknya sampai di situ aja ya Pak. Cukup. Demikianlah firman Tuhan yang sudah Bunda bisa bagikan. Kiranya boleh. Oh, ada satu lagi. Tadi berbicara kita akan pulang ke rumah Bapak di surga ya. Dan kemarin ini ada tetangga saya, tapi dia sudah pindah ke Depok. Itu suaminya meninggal. Itu istrinya menangis karena mereka memang suaminya itu Muslim, istrinya Kristen. Tapi sampai meninggal nih, dalam keadaan rukunnya luar biasa, nggak pernah berantem. Itu istrinya sampai nangis sampai seperti orang mau ikut mati. Tapi saya udah pernah memberitakan firman Tuhan ini ada di 1 Samuel bahwa yang meninggal pergi ke rumah Bapa di surga. Dia tidak akan kembali lagi kepada kita, tapi kita yang akan menyusul mereka yang sudah meninggal. Nah, itu kita harus siap. Jangan nanti kita apalagi sudah jadi orang Kristen, anak Tuhan, kita sekarang sudah tahu kalau keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita meninggal hidup dalam kebenaran. Kita nggak perlu nangisin lagi. Kita malah hidup bersuka cita karena kita tahu kemana dia pergi. Amin. Kita tahu dia kumpul bersama dengan Yesus di satu tempat. Untuk apa nanti akan datang lagi untuk memerintah kerajaan di sana. Jadi untuk kembali dia ke kita nggak bakalan. Ada anak bangun, masih pengen kita nggak rela. Kalau Tuhan udah panggil nggak ada yang bisa ambil lagi. Dia sudah pergi ke rumah Bapa di surga. Kita yang akan nyusul ke sana. Nah, kita yang masih hidup kita harus siap-siap. Mungkin Bapak bisa baca? Ya, 1 Samuel. 1 Tesalonika 4. Bukan Pak, 2 Samuel 1 kalau nggak salah. Tapi ini kalau mati dalam Kristus mereka dikumpulkan. Iya. Tapi maksudnya Bunda ini Samuel. 1 Samuel. Bagaimana Raja Daud waktu itu anaknya kan meninggal tuh. Nah ini akhirnya mati juga kan yang anak yang hubungan dengan Batseba. Nah itu 12 kalau nggak salah ya. Di situ firman Tuhan mengatakan dia sudah meninggal tidak akan kembali lagi. Kita yang akan menyusul ke sana. Ini saya nyari catatannya kemana? Tapi ingat sih 1 Samuel 12 ayat 20 sekian. Ada yang tahu? 1 Samuel 12 ayat di sini ada ayat 23. 1 Samuel 12. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan,
aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjatuhkan dosa, engkau tidak akan mati. Hah? Ayat 23. Oh. 2-12. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Amin. Jadi yang sudah meninggal ya sudah pergi ke sana, tidak mungkin kembali lagi kepada kita. Ya, yang sudah meninggal dia sudah berkumpul dengan Bapa di surga untuk nanti akan bangkit lagi memerintah 1000 tahun. Nah, kita yang masih hidup yang akan menyusul dia. Amin. Nah, oleh karena itu ketika kita masih hidup inilah waktunya kita menasehati keluarga kita, membawa keluarga kita kepada jalan kebenaran dan hidup, memberikan juga apa yang bisa kita bagikan kepada keluarga, kepada saudara tetangga, kita bisa bantu saat inilah. Saya tuh kalau ada orang ke rumah atau telepon cerita gini sakit, udah mau selesai, ada waktu lebih nggak ya? Boleh nggak saya doakan? Oh, dengan senang hati Bunda, kita pakai waktu kita sakit untuk mendoakan yang sakit. Dan kemarin waktu saya sakit itu yang telepon doain saya banyak banget. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka perhatikan, dan Tuhan juga yang menggerakkan hati mereka. Oh, dengar si Bunda lagi sakit tuh, kita doain gitu. Harusnya hari ini saya 3 tempat saya harus pergi, tapi tadi pagi saya nggak bisa karena perawatnya Pak Angger nggak ada, belum pulang. Ini gimana Tuhan, mesti urus Pak Angger, dia kan udah dewasa, udah remaja. Kalau dulu masih sakit, benar-benar terkapar, saya cebokin saya nggak apa-apa. Tapi sekarang dia udah mulai bisa duduk, tapi harus dibantu, mesti kita angkat. Saya juga udah sakit-sakit pinggang, nggak bisa dibohongin, masih kuatnya saya tarik dia, bisa-bisa berdua jatuh. Belum nanti bawa suami ke kamar mandi, stroke, harus pakai kursi roda. Tapi saya nggak pernah bilang, Tuhan kok begini sih saya ngalamin, enggak. Saya angkat tangan, saya mengucap syukur, terima kasih. Karena dalam keadaan apapun kita, Tuhan masih mempercayakan pekerjaan yang mulia untuk melayani keluarga. Itu saja yang bisa Bunda bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berbicara lewat hati, pikiran, mulut, dan bibir lidah hati hamba. Kiranya yang hamba sampaikan bukan boleh karangan, tetapi itu yang hamba alami. Dan Engkau izinkan itu terjadi Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, memberikan kekuatan bagi kami semua yang sudah sepuh-sepuh ini ya Bapak, agar semangat kami mencintai Engkau tidak pernah pudar. Karena tak kami pegang janji-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami dan ada di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, teramat baik. Engkau begitu mengasihi kami umat-Mu yang banyak kali menyakitkan dan mendukakan hati-Mu ya Bapa. Tetapi kiranya pada sore hari ini kami sudah mendengarkan isi hati Tuhan yang begitu indahnya buat setiap kami yang mendengarkannya dengan saksama. Kami percaya ketika kami pulang akan menjadi rema dalam kehidupan kami, akan menjadi kompas bagi kehidupan kami, akan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga hari-hari kami indah kami boleh jalani karena Yesus Tuhan selalu ada buat kami. Jamaah dan mawar jemaat di tempat ini Tuhan, orang-orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, agar berusaha hati di dalam Engkau ya Bapak. Bapak Kurniawan sebagai pimpinan di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati hidupnya, memberikan dia kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam menjalani misi di tempat ini. Sehat-sehatkan, kuat-kuatkan, dan mampu-mampukan Bapak Kurniawan bersama dengan keluarga, sehingga lewat tempat ini, lewat pelayanannya, banyak jiwa diberikan sukacita yang dalam, diberikan kekuatan yang dalam untuk melayani dan jalani hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Pakai juga semua pengurus pengerja di tempat ini, ada kesatuan hati, ada keterbukaan, ada kata-kata jujur, saling mengasihi, saling menasehati, sehingga kuasa-kuasa di luar sana yang akan coba masuk ke tempat ini, ke tengah-tengah kehidupan pengurus dan pengerja, untuk mencoba mencuri kemuliaan-Mu, tidak akan berhasil. Karena Engkau sudah pagari dan ganti kami dengan kuasa kasih-Mu, dengan kekuatan penuh Engkau berikan kami. Kami mau pakai setiap alat kebenaran firman-Mu untuk menjadi perisai di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik.
Kiranya kami boleh terus menjadi anak-anak-Mu yang taat setia. Usia kami boleh lanjut, jalan kami boleh susah, makan kami sudah tidak banyak Tuhan, tenaga kami sudah banyak yang habis, tapi kami mau pegang satu janji-Mu, bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi semuanya tahu ya. Waktu itu pernah Pak Kurniawan di sini khotbah, ujiannya ini kasih yang sempurna. Karena kasih yang sempurna kita dapatkan hanya dari Yesus. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, selayakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tak Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walau sekejap apapun Tuhan. Masalah, persoalan, pergumulan boleh datang, tapi kami mau menghadapinya karena kami tahu kami mempunyai Bapa yang kekal, yang selalu ada di depan kami, bukan di samping, bukan di belakang kami, tapi Engkau ada di depan kami karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih banyak Bapak, Lawas dan juga jamaah semua umat jemaat di tempat ini. Ketika mereka akan pulang nanti, tetaplah sukacita Tuhan ada di dalam kehidupan mereka dan juga dapat menjalani kehidupan mulai hari esok ke depan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan panggil kami satu persatu. Kami dalam keadaan baik sempurna di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom semua yang baru pertama kali, selamat datang bisa bergabung di setiap hari Kamis ibadah ini. Baik, terima kasih pelayanan dari Bunda Isya juga Tengku. Kesaksian itu benar-benar sangat mencekam karena pada saat ojolnya ditabrak itu sudah mulai bakar-bakaran. Itu kalau bukan Tuhan habis juga semua. Ya. Jadi semua pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Asal kita hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tadi pesannya juga aku ada, aku hidup oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah mempercayakan Bunda Isya yang mohon maaf ya, dulunya itu bukan siapa-siapa, mungkin nggak mungkin lah dipakai Tuhan. Tapi Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Siapapun kita yang sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus ikhlas, Tuhan pasti akan memakai. Ya, dan adalah suatu kehormatan. Kita di dunia ini sementara, ya kan? Kita tidak mungkin selamanya di sini, ya. Tapi kita akan memiliki kehidupan kekal. Mari ini jadikan pelajaran, peringatan bagi kita semua supaya kita mengisi sisa hidup ini dengan lebih bijaksana, hikmat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak yang sakit ya. Ada Ibu Eri kondisinya nggak fit, kemudian Ibu Hilda juga kanker anaknya kemoterapi, terus ada beberapa juga sehingga belum bisa hadir di tempat ini. Kita juga akan mendoakan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pelayanan Bunda Isya Tengku juga. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Maka saya waktu doakan bangkit maju, nggak ada. Ketika ada kendala, itu ujian untuk dinaikkan kelas. Karena Tuhan mau kita lebih lagi untuk mendapatkan kuasa Tuhan yang lebih. Ya, di belakang juga ada Pak Rudi, itu juga ngalami luar biasa. Ya, nanti siapkan, saya bikin jadwal untuk memberikan semangat. Apa yang beliau alami itu kalau bukan dari firman, ya sekali lagi, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menolong, semua adalah firman Tuhan. Kesaksian demi kesaksian saya cari tahu, semua ketika ayat itu muncul baru orang itu sadar. Maka fungsi Roh Kudus untuk mengingatkan semua yang Yesus pernah katakan. Kita nggak mungkin hafal, kita nggak akan mungkin memori manusia kita tidak mungkin bisa menghafal semua, terbatas Bapak Ibu. Tapi ketika Roh Kudus diizinkan bekerja, maka yang keluar ketika kita membutuhkan pertolongan di dalam kritis, situasi yang sulit, firman itu muncul, doa dulu. Kekuatan itu akhirnya tenang dan Tuhan pasti bekerja. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi apa yang dialami Tengku pada waktu KKR, saya sih udah curiga juga, wah ini dari negeri ya. Maka saya berapa kali juga ditawari, undang apa enggak ini? Saya doa enggak digerakkan. Ada sesuatu, itu masih muda. Terus saya lihat pakaiannya, jamnya gitu, waduh, saya pikir kok enggak damai. Nah, jadi saya selalu cross check, bagus. Saya enggak mau sembarang undang di tempat ini yang enggak jelas. Beri ajaran yang sehat, ya. Sesuatu yang dibagikan adalah sesuatu yang benar dan hidup. Ya, intinya itu. Baik, kita akan tutup, kemudian nanti lagu terakhir. Bapak Surgawi, terima kasih kami mengakhiri ibadah sore hari ini. Kami serahkan semua yang hadir ke dalam tangan-Mu. Kami juga mengucap syukur atas kebenaran firman yang dibagikan dan kesaksian. Kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Tuhan memberkati setiap pelayanan Bunda Isya Tengku dimanapun Tuhan yang Engkau pakai mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan pertandingan imannya. Mereka bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah kerinduan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu,
diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami sampai Maranatha di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kami. Masuki gerbangnya dengan hati bersih. Latihan nyanyi. Latihan nyanyi.